makan nasi pakai bakwan, disiram pakai kuah kari. Nusantara penuh keragaman, lestarikanlah potensi negeri. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020. Kiranya kita bertemu dalam sukacita, kesehatan, semangat, dan saling mendoakan untuk kemuliaan Tuhan. Baiklah, kita mulai kebaktian kita dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas segala yang terbaik yang sudah Tuhan berikan bagi kami dalam hari-hari yang sudah kami lalui. Sampai pagi ini kami dapat bangun dengan sehat, segar, dan penuh semangat untuk memuliakan Engkau. Bapa, biarlah kebesaran-Mu yang semakin nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi alat-Mu, terang-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum, sehingga banyak orang bertobat, memuliakan Engkau dan hidup dalam kasih karunia-Mu. Tuhan kami yang di surga yang baik, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan ini menjadikan kami anak-anak Tuhan yang semakin dekat dalam kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, dan berkat-Mu yang luar biasa. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Umat yang dikasihi Yesus, renungan pagi kita pada hari ini berjudul Doa Menggerakkan Lengan yang Maha Kuasa. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Mazmur 44 ayat 4. Bila timbul pencobaan yang tampaknya tidak dapat diterangkan, janganlah kita mengizinkan kedamaian kita dirusakkan. Betapapun tidak adilnya kita diperlakukan, janganlah nafsu amarah timbul. Sementara dunia terus maju dalam kejahatan, tidak seorang pun dari kita perlu mengelabui diri kita bahwa kita tidak akan mempunyai kesulitan. Tetapi justru kesulitan-kesulitan ini membawa kita ke dalam bilik yang maha tinggi. Kita dapat mencari nasihat dari Dia yang baka dalam hikmat. Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ia mengundang kita untuk mempersembahkan kepadanya kebingungan dan keperluan kita dan kebutuhan kita akan pertolongan ilahi. Ia meminta kita supaya segera berdoa. Begitu kesulitan timbul, kita harus mempersembahkan kepada Dia permohonan-permohonan kita yang sungguh dan ikhlas. Oleh doa kita yang mendesak, kita membuktikan keyakinan kita yang kuat kepada Allah. Kesadaran mengenai keperluan kita memimpin kita untuk berdoa sungguh-sungguh, dan Bapa Semawi kita tergerak oleh permohonan kita. Sering orang yang menderita cercaan atau aniaya karena imannya digoda untuk berpikir bahwa dirinya telah ditinggalkan Allah. Di mata manusia mereka adalah kecil kepada semua penglihatan. Musuh mereka menang di atas mereka. Tetapi janganlah mereka melanggar angan-angan hatinya. Ia yang telah menderita demi mereka itu dan telah menanggung kesusahan dan kemalangannya tidak meninggalkan mereka. Anak-anak Allah tidak ditinggalkan sendirian atau tanpa pertahanan. Doa menggerakkan lengan yang maha kuasa. Doa telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Kita akan mengetahui apa artinya ini bila kita dengar laporan orang yang mati syahid karena imannya, memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Baca Ibrani 11 ayat 33 dan 34. Jika kita menyerahkan hidup kita kepada pelayanannya, kita tidak akan pernah ditempatkan dalam kedudukan di mana Allah tidak mengadakan persediaan. Apapun keadaan kita, kita mempunyai penuntun untuk memimpin jalan kita. Apapun kebingungan kita, kita mempunyai seorang penasihat. Apapun kesusahan kita, kedukaan maupun kesunyian, kita mempunyai sahabat yang bersimpati. Jika dalam kebodohan kita salah langkah, Kristus tidak meninggalkan kita. Suaranya jelas dan tandas terdengar berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Mazmur 72 ayat 12. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga,
jilid 5 halaman 129 dan 130. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita flashback apa yang dialami oleh Yosua pada saat memimpin Israel dalam kitab Yosua 10 menghadapi peperangan dengan banyak kerajaan yang dipimpin raja-raja Kanaan yang besar-besar itu, yang kata orang Israel raksasa, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia bisa memenangkan peperangan, dan dalam doanya dia tetap mengimani berapapun jumlah raja-raja, berapapun jumlah tentara yang menyerang mereka, mereka punya malaikat Tuhan, mereka punya kekuatan Allah yang maha kuasa atas seluruh bumi dan dunia ini, dan mereka memperoleh kemenangan. Ketika hari mulai senja, Yosua melihat peperangan belum selesai. Walaupun sebagian besar peperangan sudah mereka menangkan, namun dia menginginkan peperangan dengan kemenangan yang penuh dan lengkap. Lalu doanya dia sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, memohon supaya matahari berhenti dan bulan tidak bergerak. Doanya didengarkan Tuhan sampai mereka memenangkan seluruh peperangan. Matahari dan bulan tidak bergerak, senja tetap bersinar, hingga mereka menyorakkan keagungan Tuhan yang sudah memberikan kemenangan dan bersukacita sangat luar biasa atas kemenangan yang mereka dapatkan. Ini adalah suatu kesaksian hidup yang benar-benar terjadi. Bagaimana doa benar-benar menggerakkan lengan yang maha kuasa, bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan apa yang Yosua dan bangsa Israel pada saat itu butuhkan. Waktu yang berhenti, beberapa waktu untuk mencapai kemenangan. Jangan takut saudaraku, seberat apapun tantangan hidup kita, pencobaan yang kita alami, ketika kita berdoa, lengan yang maha kuasa akan bergerak bagi kita untuk menghancurkan segala persoalan, menghancurkan segala beban hidup, menghancurkan segala hambatan dan ujian, sehingga kita dibawa pada kemenangan yang penuh, lengkap, dan luar biasa di hadapan seluruh umat manusia, seluruh malaikat, dan seluruh dunia. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dengan doa dan iman yang penuh, Engkau akan bergerak bagi kami Bapa. Biarlah kami Tuhan mengimani semua kasih karunia-Mu Tuhan. Tidak pernah lepas pengharapan kami dari tangan kasih-Mu. Biarlah hidup kami penuh keselamatan-Mu. Biarlah kesehatan kami, sukacita kami, semangat kerja kami, dan kemauan kami hanya untuk kasih setia-Mu saja Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami selalu dalam kesetiaan bersama-Mu. Terima kasih Yesus, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Permaisuri tinggal di istana, selalu menawan di mata raja. Berjuanglah mencapai cita-cita demi mengharumkan nama orang tua dan negara. Horas.